kabar hari ini? Ya, semoga teman-teman dimanapun kalian berada, harapannya sih semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, rezekinya tetap melimpah dan juga tetap bahagia. Oke? Jadi, oke, jujur di video kali ini, jadi ada salah satu teman yang tanya, akhir-akhir ini kenapa nggak buat video gitu kan? Karena memang saya mau klarifikasi di sini, karena ada satu alasan memang yang membuat kami berdua untuk fokus dulu Baca. ke pekerjaan yang adalah pekerjaan yang harus kami selesaikan, yang memang harus selesaikan supaya nggak terbagi-bagi mungkin pikirannya. Jadi kita pusatkan dulu di pekerjaan yang kemarin. Jadi puji Tuhan udah selesai dan kami datang lagi. Kami kembali lagi buat video kami, teman-teman tersayang kami. Mungkin teman-teman udah nunggu nih ya kan? Kenapa nggak nongol-nongol gitu? Oke, jadi jujur kami sangat bahagia karena masih bisa kembali buat video kali ini, ya. Karena ini bukan suatu kebetulan, tapi karena memang ini adalah suatu anugerah masih bisa buat video dan juga masih bisa bertemu teman-teman dimanapun kalian berada. Oke, sebelum kita memulai video vlog kami kali ini, seperti biasa, masih tetap mengikuti anjuran pemerintah, tetap di rumah. Jadi video kami masih di sekitaran rumah. Ya beginilah cara kami untuk mengisi waktu luang kami di rumah supaya nggak bosan. Jadi kita buat lagi acara kita seperti biasa, kembali bincang-bincang sama Inung. Kebetulan sekarang lagi bulan suci Ramadan, jadi kita positif untuk bincang-bincang sekalian bahas-bahas tentang gimana sih pengalaman aku dulu di masa-masa kerja gitu ya, dan juga jadi nanti juga gue bakal nanya ke Inung gue sendiri gimana pengalaman, apa bedanya dengan kerja di perusahaan dan juga bertani, apakah rintangannya sama. Jadi untuk teman-teman dimanapun kalian berada tetap ikuti video kami ya. Oke, jadi sebelum mulai video ini, alangkah baiknya ada satu pepatah yang sangat gue suka sampai sekarang, dimana itu menjadi motivasi buat gue untuk tetap terus berusaha menjadi orang yang terbaik, melakukan yang terbaik dalam hidup gue, yaitu pepatahnya seperti ini. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang di kemudian. Amin. Jadi semoga pepatah ini menjadi benar-benar terjadi di kehidupan kita. Ya, kita tinggal pilih sih mau bersakit-sakit dulu atau bersenang-senang dulu, tinggal pilih ya. Jadi doa gua semoga pepatah ini menjadi motivasi buat kita, untuk kita yang masih saat ini tak berjuang, mungkin bersakit-sakit sekarang, tetap semangat, yakinlah bahwa ada masanya kita menuai dari apa yang sudah kita tabur. Oke? Oke teman-temanku, jadi kita langsung aja ke poin dari acara ini. Jadi gue juga mau tetap mengucapkan ke teman-teman dimanapun kalian berada yang masih tetap mendukung channel kami. Jujur, gue lihat, Inung juga lihat, hari demi hari channel kami semakin hari semakin berkembang, viewersnya juga semakin menambah. Terima kasih untuk teman-teman yang mendukung channel kami. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Apa menjadi kerinduan teman-teman, semoga secepatnya terkabul. Dan juga kami mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung di Ongga Channel. Harapannya, semoga teman-teman yang baru bergabung enjoy dengan video-video yang kami berikan, dan juga semoga bermanfaat dan juga semoga terhibur. Oke? Semoga aku bisa menghibur kalian semua. Kami berdua. Ya, jadi gini. Untuk acara kami kali ini, saya dan juga Inung. Jadi untuk sesi yang pertama, gue bakalan jelasin dulu pengalaman ini. Sejujurnya ini dari pengalaman gue sendiri gitu ya. Tapi yang menurut gue memang bermanfaat, alangkah baiknya gue sharing ke teman-teman gitu. Siapa tahu bermanfaat juga untuk siapapun yang menontonnya, dan juga siapa tahu memang pengalamannya sama gitu. Jadi di sini saya sekalian sharing dan juga Inung. Semoga sharing kita ini bermanfaat untuk siapapun yang menontonnya. Jadi
setelah gue kerja udah sekian lama ya, jadi setelah udah gue amati, eh, jadi dari pengalaman gue kan udah lumayan, menurut gue sendiri udah lumayan lama lah bekerja di sebuah perusahaan ya. Jadi yang jadi pertanyaan mungkin dari teman-teman gue sendiri yang nanya, oh lu masih betah aja kerja di sana gitu. Wow, udah lama banget kerja di sana masih betah aja gitu. Dari sekian banyak pertanyaan dari teman-teman gue yang selalu disampaikan ke gue. Jadi alasannya eh, kenapa sih gue bisa betah di kerja tempat gue kerja hingga sampai saat ini dan gak keluar-keluar gitu. Jadi itu yang menjadi yang bakalan gue sharing dari gue sendiri. Nanti dari Inung gue bakalan beda lagi gitu ya. Jadi yang pertama sih gue mau bahas dulu tentang tujuan kita bekerja untuk apa gitu. Jadi tujuan bekerja itu teman-teman untuk apa gitu. Untuk gue sendiri juga apa. Tentunya salah satunya ialah yang pertama untuk mencari uang. Untuk kelangsungan hidup kita gitu ya. Karena hidup itu kan butuh yang namanya duit untuk memenuhi kebutuhan. Itu untuk alasan yang pertama. Yang kedua, mungkin dari teman-teman atau dari saya juga pribadi untuk menambah wawasan. Uh, Yakni itu mungkin dengan kita bekerja itu teman bertambah, kemudian bisa kita jadikan juga menjadi saudara atau bahkan keluarga. Kalau menurut gue satu perusahaan itu ialah menurut gue sih udah satu keluarga gitu ya. Kemudian untuk alasan yang ketiga, kenapa kita harus bekerja? Mungkin ada sebagian orang ingin mencari juga untuk menambah skill ataupun pengalaman kerja gitu ya. Jadi mungkin di perusahaan A udah dapat skill A, kemudian pengen upgrade next level ke perusahaan B, jadi untuk menambah skillnya dari perusahaan B gitu. Mungkin itu juga termasuk kali ya. Mungkin masih banyak lagi. Cuma mungkin dari sekian banyaknya pada umumnya mungkin itulah alasan kenapa kita bekerja. Oke? Oke. Jadi yang paling penting ialah mungkin dari setiap pengalaman teman-teman atau juga saya ada satu unsur yang paling kita hindari mungkin ketika kita sudah bekerja. Ada beberapa alasan, mungkin keluarnya mungkin karena memang sudah bukan keluar ya, mungkin perusahaan tunjuk nih misalnya karyawan A ditunjuk untuk pindah ke cabang, mungkin itu nggak termasuk keluar lah ya. Kemudian mungkin ada juga keluarnya mungkin karena finish kontrak gitu ya. Jadi itu buat mungkin kenapa nggak betah, nggak lama kerja di dalam satu perusahaan. Kemudian untuk unsur yang ketiga, mungkin ini yang paling kita hindari, yang paling kita hindari dari kita semua ya pekerja ataupun calon pekerja, yaitu keluar karena memang kita melanggar salah satu aturan yang ada di dalam perusahaan. Misalnya, kita melanggar kode etik yang sudah ditentukan perusahaan, yang mungkin bisa membuat kita untuk bisa keluar dari tempat kerja, perusahaan untuk memutuskan hubungan kerja dengan kita. Bisa juga mungkin karena kita memang ketelodoran kita, diantaranya mungkin karena sering absen, karena pernah mangkir. Jadi mungkin itu juga alasannya termasuk. Ya semoga saya juga dan juga teman-teman semoga sih terhindar dari masalah ini ya. Karena mungkin kita juga nggak mau hal-hal seperti ini terjadi gitu ya. Jadi dan juga pesan dari pengalaman gue gitu ya, yang menurut gue sudah termasuk lama lah kerja di perusahaan gue di mana gue bekerja. Kenapa bisa selama itu gitu? Karena teman-teman juga nanya, kok bisa selama itu sih gitu ya? Ya kalau dibanding teman-teman yang lain mungkin gue nggak selama teman-teman yang lain gitu. Cuma ada banyak juga yang bilang, lu sampai masih bertahan lu kerja di sana gitu. Jadi ada beberapa faktor yang mungkin buat gue bertahan di sana. Yang pertama, demi kelangsungan hidup gue, otomatis gue harus kerja cari duit ya kan. Kemudian
Gua nggak mau gonta-ganti perusahaan tempat kerja gitu, hanya hanya karena gua nggak betah di sini gitu. Jadi trik gua sih gini dari gua sendiri ya. Kenapa gua bisa lama kerja di sana gitu? Karena memang gua buat kerja itu nyaman gitu. Bagaimana cara membuat pekerjaan itu nyaman? Itu yang pertama yang gua buat itu, gua mencintai pekerjaan gua gitu loh. Jadi sekecil apapun pekerjaan gue di sana, mungkin nggak sebesar pekerjaan-pekerjaan teman-teman di luar sana gitu ya. Gue syukuri walaupun kecil pekerjaan gue, pendapatannya kecil, gue syukuri gitu. Gue cintai pekerjaan gue dengan sepenuh hati. Kemudian siapapun yang ada di sana gue hormatin. Gue menjalankan apa yang seharusnya, yang sewajarnya dijalankan oleh seorang karyawan gitu. Jadi enggak gimana ya? Kita sih menyikapinya secara dewasa di dalam pekerjaan gitu ya. Ya kita cari pekerjaan otomatis mau kerja. Ya kalau mau kerja kita kerjalah untuk perusahaan. Kita berikan yang terbaik untuk perusahaan. Jadi saran saya kalau kita kerja dalam sebuah perusahaan, jangan sedikit-sedikit bicara tentang duit, ya kan? Memang tujuan kita kerja untuk cari duit, memang iya. Saya akui memang iya. Tapi ada orang cari kerja itu dia langsung mikirnya gue digaji sekian, sementara gue harus kerja ginian. Itu nggak boleh menurut gue. Yang pertama kalau kita sudah menjadi seorang karyawan itu kerja yang benar, ya kan? Do the best for your company, and nanti yakinlah kalau kita sudah mau melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk perusahaan, pasti hasilnya juga yang terbaik kita bakalan dapat gitu. Gue pernah loh teman-teman kerja gaji gue mungkin seperempat dari teman-teman yang mungkin gaji teman-teman mungkin besar gitu ya. Tapi gue syukurin itu. Berapapun yang gue dapat gue syukuri gitu. Dan puji Tuhan saat itu walaupun menurut orang itu gaji gue kecil, bagi gue itu memang sudah sangat saya syukuri. Kebutuhan gue semuanya bisa tercukupi kok. Misalnya gue saat itu kuliah, gue juga harus memenuhi kebutuhan gue, uang makan, uang kos, kemudian kebutuhan lain-lain. Biasa kalau kuliah kan banyak banget kebutuhannya. Gue masih bisa memenuhi itu. Jadi memang intinya kita bisa bersyukur, kemudian bisa memanage uang sebaik mungkin gitu. Jadi supaya nggak timbul supaya nggak timbul rasa, kalau sudah ada rasa kurang terus, rasa kekurangan duit terus, mungkin bakalan timbul rasa nggak betah di dalam bekerja. Waduh, pasti rasanya gini. Gue kan manusia juga, pasti bisa berpikiran seperti, waduh, masa sih ya, segini-gini aja gitu. Sebenarnya intinya di kita. Kalau kita bisa manage uang, kita bisa bersyukur sedikit pun kita bisa pasti kelola dengan baik, tercukupi pasti. Oke, jadi itu poin gue yang pertama, kenapa kita bisa betah lama kerja dalam sebuah perusahaan. Cintai pekerjaan, kemudian setelah udah kita cintai pekerjaan, kemudian kita ikutin kode etik yang ada, aturan-aturan yang ada, aturan apapun yang ada di sana itu kita ikutin semuanya. Ya, jadi jangan anggap sepele. Karena gue udah lihat teman-teman gue kenapa nggak betah, memang karena itu mereka terlalu menganggap sepele kode etik yang ada di dalam perusahaan, peraturan yang ada di dalam perusahaan. Misalnya dalam hal absen gitu ya. Mungkin absennya memang 1 hari, cuma ya perusahaan pastinya kalau dia kecapean, pasti dia dikasih lah izin gitu ya untuk 1 hari. Tapi bagaimana kita cara memperoleh izin ini? Tentunya kita harus minta izin betul-betul. Itu artinya kita menghormati atasan kita yang ada gitu ya. Jadi itu termasuk etika seorang karyawan yang betul gitu ya. Jadi kadang memang sebagian orang itu menganggap sepele,
mungkin yang melanggar kode etik. Kalau dia benar-benar memang mengikuti setiap peraturan perusahaan, mungkin nggak bakalan terjadi yang namanya pelanggaran kode etik. Jadi inilah unsur kita kenapa bisa mungkin sebentar bekerja di perusahaan A, B, C gitu. Itulah sebenarnya yang sangat kita hindari. Ya semoga aku dan juga teman-teman dimanapun kalian berada, semoga tetap betah di tempat pekerjanya. Ayo tunjukkan bahwasanya kita adalah karyawan yang bisa memang betul-betul berharga untuk perusahaan. Dan juga pesan saya, jangan pernah lupa untuk mendoakan perusahaan di mana kita tempat bekerja. Doakan semuanya, doakan atasan kita, semuanya doakan yang terbaik untuk mereka, untuk perusahaan juga. Dan juga jangan lupa juga seperti di bidang saya bekerja, kalau memang punya nasabah konsumen, jangan pernah lupa untuk mendoakan konsumen. Ya, karena itu sangat penting, doakan yang terbaik selalu untuk mereka, supaya datang yang selalu yang terbaik. Oke? Jadi mungkin itulah membuat saya kenapa betah sampai sekarang. Mungkin teman-teman ada juga yang ngikutin di YouTube ya, teman-teman mungkin salah satunya yang bertanya kenapa bisa sebetah itu kerja di situ gitu. Itulah alasan saya kenapa saya betah di sana. Kemudian ini juga masalah dalam segi waktu ya. Memang waktu itu sangat berharga, ya kan? Waktu kerja kita sudah ditentukan di setiap perusahaan gitu. Memang sudah ditentukan. Kalau pengalaman gue sendiri, jam kerja memang dari jam sekian ke jam sekian gitu ya. Tapi kalau misalnya ada pekerjaan gue yang belum selesai gitu. Walaupun jam kerja udah tutup, kalau bisa saya kerjakan itu saya selesaikan saat itu juga. Karena memang berhubung di perusahaan itu kemarin itu memang ada yang nempatin. Ada yang nempatin kebetulan memang bos gue juga kasih kalau gue selesaikan hari itu juga. Jadi gue nggak bagus lah hitung-hitungan waktu gitu ya. Nggak bagus. Memang kita harus kalau kita benar-benar mencintai pekerjaan kita, mungkin dari segi waktu semuanya harus loyalitas lah ya, loyalitas yang pertama untuk perusahaan gitu. Jadi itu dia, Inung, kenapa gue betah sampai sekarang kerja di sana. Semua yang gue lakukan itu selama ini dari hal kecil, sabar mengerjakannya, mencintai pekerjaan gue. Lebih dari yang gue harapkan itu gue dapat. Jadi berkat-berkat yang berlipat-lipat kali ganda gue dapat. Memang ya itu dia yang gue syukurin ya. Jadi untuk teman-teman dimanapun kalian sekarang ini bekerja, cintai pekerjaannya. Yakinlah ketika kita sudah mencintai pekerjaan kita, berkat yang nggak kita duga berlipat kali ganda pasti dapat teman-teman. Gitu. Jadi gue sekarang mau kalian nanya nih Inung gue. Inung, jadi gimana nih? Apa nih perbedaan bekerja di perusahaan dengan bekerja mungkin bertani di ladang sendiri? Apakah ada rintangannya yang sama atau mungkin bertolak belakang gitu? Jadi kan kalau kami di perusahaan itu ya harus mencintai pekerjaan, harus merawat pekerjaan, harus mendoakan pekerjaan. Mungkin menurut saya itu caranya supaya dampak yang terbaik dengan kita memberikan yang terbaik ke perusahaan, otomatis doa ataupun pekerjaan yang sudah kita lakukan dengan baik, semoga sih harapannya menghasilkan yang terbaik juga di perusahaan. Kalau di dalam bertani gimana Inung? Apakah sama? Sama lah. Walaupun bertani harus dicintai, harus dirawat, dipupuk. Kalau ditanam jagung, dipupuk lah, biar banyak hasilnya, dirawat juga. Iya, oke. Oh, jadi memang hampir sama ya teman-teman. Sebenarnya sih gue udah tahu karena gue juga dari dulu waktu masa kecil memang udah dibesarkan dari latar belakang petani. Saya juga udah sering bertani dulu, memang betul ya.
memang hampir sama. Dimanapun kita bekerja, memang kita harus merawat di mana tempat kita bekerja, kita harus mencintainya dengan sepenuh hati. Karena dengan kita sudah mencintai, sudah merawat, sudah menjaganya dengan baik, saya rasa memang apa yang kita harapkan, apa yang sudah kita kerjakan bakalan jadi berkah. Gitu. Jadi untuk pesan di video kami kali ini mungkin untuk kita semua dimanapun kita berada, latar belakang pekerjaan apapun pekerjaan kita, itu semua sama. Mari kita cintai pekerjaan kita, mari kita jaga pekerjaan kita, lakukan pekerjaan kita dengan baik, dengan tulus dari hati. Saya yakin ketika kita sudah melakukannya, sudah mengerjakannya dengan baik, tulus dari hati, benar-benar mencintai, saya yakin itu semuanya bakalan jadi berkah untuk kita. Bahkan berkahnya melimpah. Jadi untuk video kami kali ini mungkin itu saja ya untuk bincang-bincang kami. Semoga video kami ini sih bermanfaat untuk teman-teman. Ini karena pengalaman gue, menurut gue ini baik, menurut gue. Jadi semoga juga bermanfaat untuk teman-teman dimanapun kalian berada. Yang baru bergabung untuk Ongga Channel, jangan lupa untuk di-subscribe, tetap dukung channel ini supaya kami tetap semangat untuk membuat video-video berikutnya. Dan juga ingin berlangganan dengan video kami, tekan tanda loncengnya supaya teman-teman update dengan video yang kami berikan. Untuk teman-teman yang terus mendukung Ongga Channel, terima kasih banyak. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Menjadi harapan kita semua. Saya, Inong, dan juga teman-teman yang penonton semuanya. Semoga terkabul apapun itu ya. Mau jodoh, mau apapun yang sedang dicita-citakan, semoga cepat atau lambat. Duanya cepat ya. Duanya secepatnya ya kan? Gue setuju tuh. Secepatnya. Semoga Tuhan kabulkan. Akhir kata saya mengucapkan, dan juga Inong, kami mengucapkan terima kasih Mbak Haji. Terima kasih banyak. Karena gue saking excitednya ya kan. Semoga teman-teman semua terhibur dengan video yang kami berikan. Tapi saya ingin kasih tahu sebenarnya hari ini kita buat video udah yang kedua kali teman-teman. Video yang pertama tadi tuh penyembuhan untuk aduh gua malu sendiri nih sama Ino. Sebenarnya tadi kita udah buat video. Ini ya sampai kerasa kecapeannya. Kita udah buat video udah selesai. Tahu-taunya alat untuk penyambungan mikrofonnya itu nggak tersambung dan suaranya memang tadi nggak ada. Hasil kita harus mengulangi video lagi ya. Semoga sih tetap tujuannya ya kita untuk sharing, untuk berbagi pengalaman. Semoga tetap video ini tetap bermanfaat untuk teman-teman dimanapun kalian berada ya. Jadi mohon maaf kalaupun ada kata-kata yang salah, mungkin kurang berkenan di hati teman-teman, kami mohon maaf, mohon dimaafkan. Jadi mungkin bentar lagi, oh ya, bentar lagi bulan Ramadan ya. Jadi kami tetap mengucapkan mohon maaf lahir batin kalau ada selama ini dari Ongga Channel di video-video sebelumnya ada kata-kata kurang baik, kurang berkenan, kurang gimana ya, kurang sopan, kami mohon maaf ya. Kami segenap kita berdua mohon maaf ya Inung ya. Ya semoga kehidupan kita di kemudian hari makin baik dimanapun kalianlah keluarga kami. Walaupun kita nggak bisa bertemu secara langsung, tapi dengan kita bersapaan melalui video ini, kita tetap keluarga, kita satu gitu. Semoga teman-temanku kita semua sehat selalu ya, dipanjangkan umur kita, kemudian rezeki kita melimpah. Bye bye, God bless you.